Untuk soal-soal yang akan kita bahas di video kali ini adalah persamaan eksponen yang bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya. Di sini basisnya sama-sama A, dengan syarat A-nya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 ya. Nanti ketika bentuknya sudah seperti ini, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan ya, fx sama dengan gx. Kebetulan soal yang nomor 1 ini basisnya belum sama, jadi harus kita samakan. Sebelum kita samakan, ini kita pindah dulu yang min 1/81 pangkat x plus 2 pindah posisi ke sebelah kanan. Minus, kalau pindah ke sebelah kanan jadi positif ya, sehingga akan menjadi 1/81 x plus 2. Selanjutnya kita ubah 27 dan 81 ini jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama ya. 27 dan 81 bisa diubah jadi 3 pangkat. Ini jadi 1/3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 8 plus 2x min x kuadrat. Yang kanan jadi 1/3 pangkat 4 ya. Dipangkatkan lagi x plus 2. Lalu 3 pangkat 3 ini, bilangan berpangkat yang ada di bawah ini kita pindah ke atas. Dia akan menjadi 1 dikali 3 pangkat min 3 ya. Nah, ketika bilangan berpangkat positif pindah ke atas, dia akan berubah menjadi bilangan berpangkat negatif ya, dengan dikalikan dulu sama si pembilangnya. Lalu dipangkatkan 8 plus 2x min x kuadrat. Yang ini sama ya, pindah ke atas, dikali 1 jadi 3 pangkat min 4. 1 kali 3 pangkat min 3 jadi 3 pangkat min 3. Lalu dipangkatkan lagi 8 plus 2x min x kuadrat. Yang kanan jadi 3 pangkat min 4. Dipangkatkan lagi x plus 2. Selanjutnya, kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa dikalikan. Min 3 dikali 8 plus 2x min x kuadrat. Pertama, min 3 kali 8 dulu, min 24. Min 3 kali plus 2x itu min 6x. Min 3 kali min x kuadrat itu positif 3x kuadrat. Yang di sebelah kanan juga sama ya, pangkatnya dikalikan. Min 4 kali x min 4x, min 4 kali positif 2 itu min 8. Selanjutnya karena basisnya sudah sama, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan. Lalu kita tinggal pindah nih yang di sebelah kanan ke kiri semua ya. Sehingga yang kanan sisanya 0. Min 8 pindah ke kiri, tandanya berlawanan jadi positif 8. Lalu min 6x, min 4 pindah ke kiri, tandanya berlawanan jadi positif 4x. Lalu ditambah 3x kuadrat. Min 24 ditambah 8 itu jadi min 16. Min 6x ditambah 4x itu min 2x. Lalu ditambah 3x kuadrat. Sama dengan 0. Ini kita tinggal pindah posisi ya, yang 3x kuadratnya di kiri. Lalu min 2x-nya tetap di tengah, min 16-nya pindah ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita faktorkan. Yang 3x kuadrat ini bisa diperoleh dari perkalian 3x dengan x. Nah, selanjutnya kita akan mencari dua bilangan. Kalau dijumlah, hasilnya sama dengan koefisien x, yaitu min 2. Bilangan ini kalau dikali, hasilnya sama dengan perkalian konstanta dengan koefisien x kuadratnya, yaitu 3 ya. Min 16 kalau dikali 3 itu jadi min 48. Dua bilangan kalau dijumlah hasilnya min 2 dan kalau dikali hasilnya min 48, itu ada positif 6 dengan negatif 8 ya. Karena kan positif 6 kalau ditambah min 8 jadi min 2. Positif 6 kalau dikali min 8 itu minus 48. Selanjutnya bilangan ini akan kita letakkan di sini.
Nah, tapi penulisnya tidak bisa ngasal ya teman-teman. Yang ditaruh di sini adalah bilangan yang bisa dibagi sama 3 ya. 3 itu dari koefisien X yang ada di seberangnya. Positif 6 dan min 8 yang bisa dibagi 3 itu positif 6. Tapi yang ditulis bukan positif 6 ya di sininya, melainkan hasil bagi antara positif 6 dengan koefisien X yang ada di sini, yaitu plus 6 dibagi 3, berarti positif 2. Nah, yang min 8 baru bisa langsung ditulis di sini. Karena koefisien X di seberangnya kebetulan 1 ya. Selanjutnya, 3X min 8 berarti sama dengan 0. X plus 2 juga sama dengan 0. Yang kiri, 3X itu sama dengan min 8 pindah ke kanan jadi positif 8. Maka X-nya sama dengan 8/3 ya. Yang kanan, X-nya berarti sama dengan positif 3 pindah ke kanan, yaitu jadi min 2. Untuk yang nomor 2, bentuknya masih sama ya, seperti ini nanti. Tapi kita samakan dulu basisnya. 125 kita ganti jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama-sama 5. 125 itu 5 pangkat 3 ya. Lalu dipangkatkan lagi 2X min X kuadrat sama dengan 5 pangkat X kuadrat min 3X plus 5. 5 pangkat 3-nya kita pindah ke atas ya. Jadinya 1 dikali 5 pangkat min 3. Masih sama kayak yang tadi. Kalau ada bilangan berpangkat positif, pindah ke atas, dia akan menjadi bilangan berpangkat negatif. Tapi harus dikalikan sama yang sudah jadi pembilang ya. Di sini kebetulan pembilangnya 1. Lalu dipangkatkan lagi 2X min X kuadrat sama dengan 5 pangkat X kuadrat min 3X plus 5. Ini dikaliin jadinya 5 pangkat min 3. Dipangkatkan lagi 2X min X kuadrat. Yang kanan masih sama. Yang ini, kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa dikalikan. Min 3 kali 2X jadi min 6X. Lalu min 3 kali min X kuadrat jadi positif 3X kuadrat. Sama dengan 5 pangkat X kuadrat min 3X plus 5. Karena di sini basisnya sudah sama-sama 5, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan. Sekarang yang di sebelah kanan kita pindah ruas ke sebelah kiri semua ya. Yang kanan nanti sisanya jadi 0. Min 6X ditambah 3X kuadrat. Lalu X kuadratnya pindah ke kiri, positif, pindah ke kiri jadi min X kuadrat. Min 3X pindah ke kiri jadi positif 3X, tandanya berlawanan. Positif 5 pindah ke kiri jadi min 5. Sekarang tinggal kita hitung yang suku-suku sejenis ya. Yang X pangkat 2 dulu. 3X kuadrat kurangi X kuadrat itu 2X kuadrat. Lalu yang X, min 6X ditambah 3X itu min 3X. Min 5-nya sendirian langsung kita tulis. Sekarang tinggal kita faktorkan. Yang 2X kuadrat ini diperoleh dari perkalian 2X dengan X ya. Sekarang kita akan mencari dua bilangan. Kalau dia dikali, ini hasilnya akan sama dengan perkalian antara konstanta dengan koefisien X kuadratnya. Min 5 dikali 2 yaitu min 10. Lalu kedua bilangan ini kalau dijumlah, ini sama dengan koefisien X yaitu min 3. Dua bilangan kalau dikali dan kalau dijumlah menghasilkan ini, itu adalah min 5 dengan positif 2. Soalnya min 5 kalau dikali 2 itu min 10, min 5 kalau ditambah 2 itu min 3 ya. Selanjutnya bilangan ini akan kita letakkan di sini, tapi penulisannya tidak bisa ngasal. Yang ditulis di sini adalah bilangan yang bisa dibagi si koefisien X di seberangnya, yaitu 2. Min 5 sama min 2 yang bisa dibagi 2 itu plus 2 ya. Tapi nulisnya di sini jangan plus 2.
Tapi hasil bagi antara plus 2, positif 2 dengan koefisien X di seberangnya 2 ini. Positif 2 dibagi 2 itu positif 1. Baru min 5-nya langsung ditulis di sini. Karena koefisien X di seberangnya 1. Kan kalau min 5 dibagi 1 tetap min 5 ya. Selanjutnya 2X min 5 ini sama dengan 0, maka 2X sama dengan min 5-nya pindah ke kanan jadi positif 5, sehingga X sama dengan 5 dibagi koefisien X-nya yaitu 2. Yang di sebelah kanan X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 1 pindah ke kanan itu min 1. Untuk soal yang ini kita samakan dulu basisnya ya. Ini kan 5 pangkat basisnya 5. Nah si 25-nya kita ubah juga jadi bilangan berpangkat yang basisnya 5. 25 itu 5 pangkat 2, lalu dipangkatkan lagi X min 1. Yang bentuk akar ini kita ubah jadi bilangan berpangkat. Dia akan menjadi 5 pangkat 3X plus 1 per 3. Jadi pangkat di dalam akar jadi pembilang, indeks si akarnya jadi penyebut. Lalu 5 pangkat 2-nya kita pindah ke atas ya, dia akan menjadi 1 kali 5 pangkat negatif 2. Masih sama kayak yang tadi ya, kalau bilangan berpangkat positif pindah ke atas jadi bilangan berpangkat negatif dengan terlebih dahulu dikalikan sama si pembilangnya. Lalu dipangkat X min 1. Untuk yang kanan ini kita bisa hitung ya, yang 3X dibagi 3 itu berarti X. Lalu yang 1 dibagi 3 itu 1 per 3. Selanjutnya yang ini, yang kiri, 1 kali 5 pangkat min 2 itu jadi 5 pangkat min 2, pangkat lagi X min 1, sama dengan 5 pangkat X plus 1 per 3. Kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa dikalikan. Jadinya min 2 kali X min 2X, min 2 kali min 1 positif 2. Sama dengan 5 pangkat X plus 1 per 3. Basisnya udah sama-sama 5, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan. Lalu sekarang X-nya pindah ke kiri semua, konstantanya pindah ke kanan semua. Positif X pindah ke kiri jadi minus X ya, tandanya berlawanan, sepertiga tetap di kanan. Positif 2 pindah ke kanan jadi minus 2. Min 2X dikurangi X itu min 3X. Sekarang ini si 2-nya kita ubah jadi pecahan yang penyebutnya sama-sama 3 ya. 2 itu kan artinya 2 per 1. Nah, untuk mencari pembilang yang baru berarti caranya 3 bagi 1 itu 3, dikali 2 itu 6. Maka min 3X sama dengan 1 per 3 dikurangi 6 per 3 yaitu min 5 per 3. Selanjutnya nilai X-nya berarti sama dengan min 5 per 3 dibagi koefisiensi X yaitu min 3 ya. Kalau ada pembagian bilangan pecahan itu bisa diubah jadi bentuk perkalian. Ini min 3 kan artinya min 3 per 1 ya. Kalau diubah ke dalam bentuk perkalian posisinya ditukar nih jadinya min 1 per 3. Yang tadinya di atas pindah ke bawah, yang di bawah pindah ke atas ya. Ini jadinya min 5 kali min 1 positif 5 per 3 kali 3, 9. Untuk yang nomor 4, kita ubah dulu 32 dan 8 jadi bilangan berpangkat yang basisnya sama-sama 2 ya. 32 itu 2 pangkat 5, lalu dipangkatkan lagi X min 6. Kalau 8 itu 2 pangkat 3. Lalu selanjutnya yang ini yang bentuk akar kita ubah jadi bilangan berpangkat. Indeks dari bentuk akar itu 2 ya. Jadi bentuk bilangan berpangkatnya 2 dipangkatkan X per 2. Pangkat di dalam akar jadi pembilang, indeks akarnya jadi penyebut. Lalu yang ini, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya bisa dikalikan ya. Ini jadinya 2 pangkat 5 kali X min 6. 5 kali X itu 5X, 5 kali min 6 itu min 30. Yang 2 pangkat 3 itu pindah ke atas ya teman-teman. Jadinya 1 dikali 2 pangkat min 3.
Kalau ada bilangan berpangkat positif, pindah ke atas jadi bilangan berpangkat negatif. Tapi harus dikalikan dengan si pembilangnya dulu ya. Lalu dikali 2 pangkat X per 2. Yang ini sama, pindah ke atas ya posisinya. Jadinya 1 dikali 2 pangkat minus dikali 5X min 30. 1 kali 2 pangkat min 3 itu 2 pangkat min 3. Lalu dikalikan lagi dengan 2 pangkat X per 2. Yang ini 1 dikali 2 pangkat min 5X min 30. Jadinya 2 pangkat min kali 5X min 5X min kali min 30 positif 30. Yang sebelah kanan, kalau ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, pangkatnya bisa dijumlahin. Jadinya 2 pangkat min 3 ditambah X per 2. Nah, di sini karena basisnya sudah sama-sama 2, maka pangkat yang kiri nilainya sama dengan pangkat yang kanan. Ini karena bentuknya X per 2, bentuknya pecahan, kita ubah ya. Biar tidak jadi pecahan, dengan semua ruas kita kalikan dengan si penyebut ini, 2 ya. Min 5X kali 2 itu min 10X. Positif 30 kali 2 positif 60. Min 3 kali 2 itu min 6. X per 2 kali 2 berarti X aja. Kan X dikali 2, 2X dibagi 2 sama dengan X. Selanjutnya yang X pindah ke kiri semua, yang konstanta pindah ke kanan semua. Positif X pindah ke kiri jadi minus X, tandanya berlawanan. Min 6-nya tetap di kanan, positif 60 pindah ke kanan jadi minus 60. Min 10X dikurangi X min 11X, min 6 kurangi 60, min 66. X-nya berarti min 66 dibagi koefisiensi X yaitu min 11, jadinya sama dengan 6.